Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Bismillah dengan segala saestu tasbih kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wonten ing jam menika kula panjenengan tasih saged silaturahim wonten ing masjid napa niki namine Al-Manar niki. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 71. Bapak Ibu yang berbahagia, wonten ing mriki kawula badhe nyinggung masalah tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nek lebih luasnya, tapi lebih sempitnya, lebih kecilnya kita lihat di sekitar kita, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan desa, bahwa kita tentu menginginkan kehidupan yang nyaman, yang rukun, yang damai, dan itu adalah keinginan kita wajib. Tetapi itu semua harus bisa diwujudkan secara bersama-sama. Nek sing setunggal berusaha mewujudkan, tetapi yang lain tidak, maka tidak bisa. Dan semua itu tergantung kepada pemimpinnya. Nah, lingkungan RT tergantung bagaimana memotivasi warganya untuk tidak membuat kerusakan. Sebab innallaha la yuhibbul mufsidin. Kerusakan ini bisa berupa lingkungan fisik, bisa berupa moral, akhlak. Kita itu disebut umat yang baik. Wal a'udzubillahi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Kami disebut umat yang terbaik karena menjalankan dua amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang akan mencegah kerusakan. Selama masih ada orang dua yang amar ma'ruf nahi munkar, maka insya Allah tidak mengajak sebuah lingkungan, sebuah daerah. Mila kalau ada di lingkungan kita yang berbuat kerusakan, berbuat dosa, wajib bagi kita dengan kemampuan kita, bahasa Jawa, untuk menilai
miliki, tentu dengan kapasitas kita masing-masing. Nek kula zaman nom enten tugasnya kamsos keamanan sosial. Berarti mungkin enten sing parah. Jadi tugasnya masing-masing. Kelompok ini tugasnya. Artinya apa? Nah, karena salah satu adab Allah bisa turun karena manusia berbuat dosa, karena dosa-dosa manusia. Sekali lagi, maka ketika ada orang yang berbuat dosa, apalagi itu menyangkut lingkungan komunitas kita, maka tugas dan kewajiban kita untuk memiliki, mencegah. Masalahnya sekarang yang menjadi tolok ukur seseorang, bahkan menjadi agama baru dalam tanda petik, adalah hak asasi manusia. Orang berbuat zina dalam konteks HAM itu tidak melanggar hukum. Pun tahu jenengan dihukum dengan pasal sekian karena berzina. Hukum positif, bukan hukum agama. Tidak ada. Di luar negeri ada orang berzina di tempat umum. Pasal yang dikenakan apa? Pasal yang dikenakan apa? Bukan pasal berzina. Pasal tidak menyenangkan orang lain. Kan bikin risih. Pasal tidak menyenangkan orang lain. Hukumnya apa? Paling 1 bulan kurungan atau denda. Jadi bukan pasal zina, karena itu adalah hak asasi. Sing penting kan podo geleme. Sing penting kan podo. Dan ini yang jadi masalah. Maka kemudian orang berpijak kepada hak. Aku ki ngombe sing tuku aku dedekku dhewe. Nek aku mendem sing mendem ya awakku dhewe. Sing rusak engko nek awakku rusak ya awak-awakku dhewe. Tidak ada pasal hukum, Pak, yang mengenai. Tetapi kalau berbicara kepada agama, wajib bagi kita, karena bahasa komiku melihat yang terakhir tadi, mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi pasalnya bertolak belakang hukumnya agama dengan HAM. Saya tidak mengatakan semua, tetapi sebagian bertentangan. Maka di luar negeri, nek panjenengan niku mundeng tang omahe dhewe, sing tuku-tuku dhewe, tidak ada pasal hukum yang padahal kalau ini dibiarkan dalam Islam, maka adab Allah yang turun, dan adab itu tidak mengenai orang yang melakukan saja, tetapi mengenai semuanya di lingkungan itu. Hadis Quran sampun jelas tidak. Jadi mungkin ada adab sing kena kabeh. Namun dengerin, ini Quran sudah saya pernah jelaskan di sini. Jadi menjadi tugas kewajiban kita. Nah itu juga tergantung kepada pimpinan wilayah, pemangku wilayah, ya Pak RT, ya Pak RW. Wah, nak apa Pak? Ya nek dhewe apa? Nek dhewe apa? Maka menjadi tugas kita sesama muslim untuk mendukung, mensupport, ngewangi pemimpin kita. Kayak Pak, anak wong mendem ning pinggir dalan. Ayo Pak, jenengan ngarep aku muni. Ora ana apa-apa, jenengan mundur aku sing maju. Ning jenengan sing lagi nganti swara. Nganti swara ra gelem jenengan mundur. Nggih bersikap dhewe. Nggih. Nek kon enten karo wilayah menapa? Jadi sekali lagi ini perlu kerja sama. Ampun
maksimal 5 tahun bisa dipilih kembali. Aku yang ini beneran merasa 5 tahun setahun sudah harus benar. Jadi pun 10 tahun ya. Tak tawarke rasa nganggo batas ditawari saat itu di peraturan itu dengan gaji 600.000 tahun tak polisi sore petang pret mematuh saya gaji atau orang tinggi tergantung kondisi. Kalau kondisi daerahnya tidak mampu tentu saja. Maka jadi sekali lagi tugas Pulau Kalimantan itu di masyarakat itu berat. Nek wong mikir awake dhewe itu gampang, mikir karir dhewe itu gampang. Itu gampang. Tapi mari kita lihat kehidupan para sahabat Nabi. Apakah mereka memikirkan karirnya masing-masing? Banyak mereka yang kaya raya. Umar bin Khattab itu kaya, Abu Bakar bin Sugih, Utsman bin Affan saya sugih, Abdurrahman bin Auf saya sugih. Utsman bin Affan itu kan bertakar nama jenis kekayaannya dulu. Kalau di sekarang sekitar kekayaan sekitar 40-an miliar. Saat ini masih ada wakaf atas nama Utsman bin Affan karena masalah sumber. Di sini itu air itu seperti emas di sana, rebutan. Jadi ketika perang Badar, perang ada di dekat sumur karena itu logistik. Sumurnya dijaga oleh beberapa orang. Musuhnya ngelang sendiri sikat dia. Nah, karena sumur Al-Bir atau apa itu miliknya Yahudi. Yahudi namanya kemaki, komersil baru, soal jika bayar. Sumur tidak pernah kering. Terus Rasulullah mendikau, sopo sing isok nuku kaya sumur kaya. Terus diku infak, dimaksudnya di wong muslim suara aja langsung Utsman bin Affan maju. Dinyak para yang wiro kali sumur orang tabel, wi aset, dan ngetok itu kaya. Nek sedina niku wong saya sing juga timba sapi kok 3.000 wong memang itu ya 3.000 bangsa itu kok sedina. Nah, sampean kira-kira kalian jenengan bau sedina itu perlu. Iku cukup tengok-tengok ya nunggu sumber itu sedina. Air itu nanti tak tetap berkelar. Akhirnya Utsman bin Affan sebelah kali sahabat itu otaknya cerdas bukan kados saat ini. Terus dia tahu wong Yahudi mripate sing enak wong duit. Saat ini Mas ora tak tuku kabeh separuh. Aku nunggu 15 dino sesasi, sing 15 dino ndek jenengan. Hari ini milik saya, besok milikmu, hari ini milik saya. Gantian. Nah sesasi 30 dino berarti 15 dino ndek aku. Tak bayar, kira. Aku butuh 15 dino. Wah, dibayar oke. Mikir. Mriki ini sing duit. Mriki ya duit pribadi. Moto duit. Mikir terus desamu yo bae. Desamu ku bae. Misalnya 200 juta, kurimu mesti itu. Sering tetap jadi aku, kakek. Utsman pinter. Pokoknya dino dek aku umat Islam boleh mengambil gratis. Pas dari Utsman, jatah Utsman gratis. Dia gula apa ya? Sesuk jatah daerah apa itu sudah cukup deh itu. Pinter lah. Sesuk jatah Utsman kan, jika emas apa ya? Untuk ngomong Islam. Sesuk jatah daerah apa yang wah, ini romo ya. Akhirnya dijual 15 dino jatahku pun dengan beli toko kafe terus dari daerah kakek. Siapapun yang ambil gratis. Ini cerdas sahabat dia kali sih. Separuh aja baru dino gantian. Nah saya kalau Islam ngerti ini dari pas jatah dari Utsman gratis dan cukup apa-apa. Besok jatah ekonomi mantap, cukup. Saya ini
ngoten. Kalau bukan. Karena sumber itu terus mengalir, maka setelah sahabat meninggal dikelola oleh penerusnya sampai sekarang. Diberikan kebun kurma sekitarnya kebun kurma. Kebun itu menjadi besar sekali, menjadi apa jadi istilahnya buahnya lebat kurmanya dan kurmanya kurma pilihan. Hasilnya luar biasa. Akhirnya dibagi dua sing separuh untuk pengelola dan pengembangan, untuk pengelola dan apa jenenge tinggi infak. Sing separuh ini untuk pengelola, sing mengelola yang dibayar. Yang 50% untuk infak, untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ini dikelola dengan profesional. Sing mengelola yang dibayar dari 50%, pengelola dan pengembangan. Wah, ini berkembang terus sampai sekarang. Dijalani, dibayar cek kurang pegawai ini, dijalani wakil terus saya separuh kok diinfakkan untuk yang lain yang membutuhkan. Saat ini 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih menghasilkan. Uangnya masih meninggal. Nah, mesti orang berdosa ke ribut. Dan itu infaknya besar. Jadi hotel untuk penginapan jamaah itu. Dan ini juga beda bagus, Muhammadiyah juga membeli tanah untuk kemudian dijadikan hotel untuk para jamaah. Artinya apa? Sedikit banyak punya untuk infak, untuk kemudian dijadikan nopo jenenge istilahipun aset yang bisa berkembang. Jadi materi. Nah, sekali lagi itu adalah bentuk dari amal soleh. Kalau banyak manusia seperti ini, maka insya Allah tidak akan menurunkan azabnya. Mari sekali lagi kami juga mengajak kepada diri saya pribadi juga manusia untuk itu tadi, yaitu nama istilahnya amal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nek tenggen tingkat RT RW itu aku dhewe. Ya sing itu rombongan itu mah ya ten jago kepuke ya jago ngomongnya ngene. Engko nek ngomongnya pinter lah iki sing aku kuwi. Engko nek ngomong malah keren iki sing maju ngoten. Konkret. Nah, kamsos itu penting untuk tingkat RT RW. Anak sing ngeyel. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi ini faktor pemimpin itu penting. Kembali kepada panjenengan masing-masing dan saya untuk tingkat yang lebih besar. Kemarin saya melihat berita 2 orang hakim di Inggris dipecat gara-gara nonton film porno. Tidak ada pasal hukum yang dilanggar. Ada pasal hukum menonton film porno 15 tahun penjara, makbulai masalahnya tidak ada. Tapi dalam hukum agama itu sangat dilarang. Tang Inggris ini negara sekuler, tetapi walaupun dia negara sekuler masih memegang etika. Ingatasi seorang hakim nonton film porno dipecat. Luar biasa. Nah Indonesia nonton film porno malah jadi capres. Dia nanti, ya pilihan itu. Luar biasa. Padahal kita itu negara muslim. Wah, kamu dari jadi pikirannya dengan diri itu malah bangga. Apa yang saya lakukan? Aku kan sudah dewasa. Otakmu ini rotok ini ya sudah. Itu yang dilanggar adalah etika. Ada hukum di masyarakat yang tidak tertulis dan ada hukum yang tertulis. Dan justru di tengah masyarakat etika ini yang berlaku. Etika, moral, akhlak. Ya kuwi gambarane akhlakmu ya koyo ngono.
ekonomi. Ya, jadi mari kita hati-hati dalam memilih pemimpin. Ini tahun politik. Rasulullah sampun ngendika, ada suatu saat akan datang zaman di mana kamu semua yang harus itu dengan di mana kamu semua akan menjadi rebutan umat-umat lain kaya dene nenggon tanpa nenggon piring wis rebutan kaya panganan. Sahabat yang lain bertanya, apakah jumlah kami sedikit ya? Apa jumlah kulon sebenarnya sedikit? Orang justru jumlahmu mayoritas ning seperti buih di lautan. Nanti untuk kenal ombae rono melu rono ombae rono melu rono ra duwe prinsip. Apa meneh wis wani pira wis buah nanti sile kabeh. Maka yang mampu silahkan berjihad di bidang politik. Sing mampu nek panjenengan mampu silahkan. Kita khawatir nek engko sing nang dhuwur kuwi kelas ngono maka yang dikeluarkan adalah aturan-aturan yang justru bertentangan dengan agama. Dulu ada seorang pemimpin, sekarang sudah habis masa jabatannya, kita nyapres. Dulu ada di Jakarta itu hotel yang sulit ditutup, namanya Hotel Alexis. Wes pejabat yang lebar, nama jenenge rapat, terus lebih rumah, gitu, refreshing, gitu, sekaret milih. Sing irunge mancung apa sing irunge rada mancung regane beda-beda. Per jam 3 juta. 3 juta sih dek kali rayu. Sing dirayu dite jenengan Petra Bas gitu. Nah, itu kan ada bau sih terkosong gitu. Itu kan boten. Mulai lagi ya gampang wong sing golek ya gampang. Niku pun hukum ngoten. Rumoso nang sesuk nyawuk nang iso. Piye carane ya tahu iki 100.000 tambah ilo siji piro kan. Nggih. Akhirnya wabeh berkuat-kuat supaya ditutup. Mubalek ora ana hasilnya. Nek begitu seorang yang komitmen terhadap Islam jadi pemimpin, rasa kuat-kuat cukup tanda tangan untuk sesuk wabeh saged rampung. Pemimpin yang punya komitmen terhadap Islam. Orang sih keluarga kan balik, mungkin satu keluarga balik orang empat. Nek begitu pemangku wilayahnya atau gubernurnya seorang Muslim malah gawe ketika orang garis tanda tangan tanpa efek ini ditutup wis. Rana cuma bukan jabatan itu penting daripada kata-kata. Secuil jabatan itu lebih penting daripada sekeranjang kata-kata. Nek sing gunake saged menawa panjenengan duwe pangkat, duwe pengaruh, manggunake sing sae. Dienggo ning wae amal ma'ruf nahi munkar. Kula kan jenengan sing ngelih ngomong Mas. Ngopo Pak? Coba sing kaya Pak Lurah, rada mikir. Nggih ta, Bu? Ya bisa ora sing kendel sing nyampe. Karena itu punya pengaruh. Niku nembe tingkat sing cilik kok. Cilik iki jenengan biasa. Buat Pak RT gede dhuwur tukang belut parani itu Pak sing ngenten. Mikir deh kok iki sing ora RT ini. Tolongnya gede dhuwur, tukang nyalurke bantuan iki ora ora bantuan. Jadi semuanya niku enten pengaruh. Jadi kan melihat Jakarta itu ditutup pakai aja. Nih begitu, saya tutup di Filipina, saya pengelola wilayah, wes beneran saya ngerti.
Sekarang saya malah buka tambah. Nah, makanya itu penting. Namanya jihad politik. Sing mampu membuka, sing mampu mengke nyampe. Murah, nyampe. Ini kan benar nyampe berat. Benar kan? Nah, benar jadilah pendukung yang baik. Murah sudah dia dari pendukung. Itu tingkat yang paling nama jenenge rendah. RT. Nek panjenengan diminta, panjenengan mampu, jenengan harus berangkat. Wong Islam niku nek dikei amanat harus siap. Insya Allah kan diusahakan bisa. Jadi mungkin nek milih ngatos-atos niku kula mung pesen sebagai seorang yang menyampaikan karena apa? Apapun yang Anda pilih menjadi tanggung jawab panjenengan di hadapan Allah. Ditakoke kok mboten kok ora ditakoke milihnya sebagai apa? Oh sebagai ini kok kanca kula ngombe. Ya kok iki dari panjenengan. Kowe kok milih kae. Ah iki kok kanca kula pas zaman. Nah gitu. Mengapa Anda pilih mereka? Saya khusnudon. Mereka orang baik ya Allah. Melihat dari tingkah lakunya. Saya sudah melihat tingkah lakunya. Saya khusnudon mereka adalah orang baik. Maka saya milihnya. Nah artinya ya jelas bukan ranah kita untuk menilai batinnya. Kita hanya bisa melihat indikator dari lahirnya. Masalahnya manusia sekarang pinter memoles diri alias masalahnya di situ harus jadi lagi. Wah, biar pemilu diserah dengan dari demam, gitu. Nah, pemilu, neng pulau betul kampung pergi loh ya, neng yang ada. Nek arep hubungan pemilu anu sing nek arep pemilu mangke kudu terus mlebu masjid ngono nggih nggih lha niku nek jamaah boten awas niku ya iki berwujud delon sik hariane pripo gitu hariane ora tau nambah masjid gitu ngucap napa niku mau Fatihah njeblar wae piye la haula wala quwata illa billah piye rusak gitu. Maka hati-hati lihat hariannya, apalagi kalau itu dekat panjenengan bisa lihat hariannya. Oh bocah ini sopan kalau dia menjadi bocah ini Islami tidak diragukan. Kalau ada 4, 5, 6 atau 10 calon baik semua, maka pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Ning nek ana loro rusak kabeh nang umat. Maka panjenengan yang baik harus bisa mengalahkan mereka. Bagaimana dengan dukungan umat semuanya? Namanya dalam fikih membeli kebenaran. Wis genahi wong loro iki calone rusak kabeh. Sing siji seneng molimo, sing siji ya seneng molimo. Maka harus ada alternatif ketiga dari umat Islam. Piye carane supaya dadi nek kono yang 100 awake dhewe sing apik iku yang 200. Karena kita sudah tahu yang dua ini bakal rusak nek dipimpin. Namanya membeli kebenaran dalam fikih. Masalahnya sekarang orang itu pandai menyembunyikan niku kebobrokan. Maka sekali lagi gampang mawon lihat hariannya bagaimana mawon. Kalau hariannya itu ya doyan nang masjid, ya doyan maca Quran. Jane sing paling top niku memang dua masjid kali Quran macamnya apik lumayan atau memang
namanya etika. Etikanya harus komplit mencair. Ya, maka kamu tugas panjenengan. Kalau ada dua yang sama, punya kejelekan yang sama, nek bisa dimaafkan, maka cari kejelekannya yang paling sedikit. Kamu yo nek boleh manusia sempurna tidak ada, tetapi carilah yang kebaikannya sing akeh. Manten itu enggak apa-apa. Kalau 100% cari yang sempurna tidak ada. Enten mungkin calonnya mereka. Ini baru sempurna. Maka tugas panjenengan, kula panjenengan mencari yang terbaik di antara yang baik. Terbaik di antara yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu bagaimana indikator seorang pemimpin? Ini gamenya yang ternulis, yang berkualitas dengan judul bahwa indikator pemimpin itu bukan kesolehan. Jadi penting, yang penting kompeten. Dia bisa menjalankan tugas kepemimpinan. Orang sholat rapopo, orang lagi dan sudah sekuler. Kalau seorang hanya mengandalkan niki netok, jadi netribun, ya banyak niki netok. Sing korupsi dan berikut, wong bodoh dan wong pinter. Wong pinter apa? Gelare ora tanggung-tanggung S1, S2, S3, gitu. Ide kan S dulu. Gitu. Sesasi bisa kita. Mereka orang-orang pandai. Jadi kepandaian intelektual ada 3 faktor. Kepandaian intelektual, kepandaian spiritual, terus kepandaian apa juga? Spiritnya harus spiritual itu agama. Agama yang betul kenal, nah betul kenal ya spiritual. Ngakali hukum, gitu. Di luar negeri salah benar itu tergantung tergantung sing mayoritas. Maka di luar negeri dengan melihat film tentang pengadilan, tergantung bagaimana advokat sang pembela yang salah ini meyakinkan jurinya. Karena kan jurinya kayak orang-orang biasa yang lihat, misalnya jurinya jumlahnya 30 orang. Bagaimana saya meyakinkan juri yang jumlahnya 30 orang itu benar, salah menjadi benar? Oleh saya meyakinkan, yakinnya salah bisa menjadi benar. Maka juri itu harus orang-orang yang punya keahlian. Gitu. Wah, ini berarti tukang dobos, gitu. Wah, ini berarti memang benar. Maka di luar negeri itu salah benar tergantung advokatnya, pembelanya. Jangan kaget di sana itu gembong narkoba iso luput saka pengadilan, padahal jelas-jelas membunuh orang. Karena apa? Karena pembelanya orang pintar, bisa meyakinkan jurinya. Kau harus meyakinkan, harus pemungutan suara. Juri yang mengatakan iki salah biro, juri yang mengatakan iki salah biro, kau akan suara. Ini tergantung yang bisa meyakinkan. Luar biasa, wah pengrewas. Nah, kita Indonesia ini harus menuju ke sana. Semoga mau. Banyak sekarang orang-orang di luar negeri yang sadar, kemudian banyak yang masuk Islam. Kebalikan dengan di sini, itu sudah jijik mereka orang Islam. Oke, saya murtad, walian. Bapak Ibu yang berbahagia, di antaranya beberapa kriteria pemimpin. Niku yang pertama dalam Islam itu adalah kemuliaan akhlak, etika, moral. Pripun nek tenggalan ketemu kali tahun ini itu moral, itu etika. Ketemu itu ya kita kusnudon, mungkin orang melihat. Jadi kalau nek ketemu kali jenengan, kula ora roe ampun sudon. Karena dari segi umur kula iki wis termasuk tua nek ngoten iki. Nggih, masa grere SMA iki kok kula ngrasani kok juga ngejak foto iki kula ya sok gitu. Nggih. Jadi memang mindset kula kali panjenengan ini harus dibangun, Pak. Harus dibangun gitu. Supaya sehat piye, supaya awet piye harus dibangun.
Kalau model ini ditekan rencang itu, wah, ini biaya adikku ini kok neng rumah saya rangkutan. Saya langsung bilang iya jelas, karena apa? Banyak nganggur. Adikku ini orangnya kegiatan. Orang kalau tidak ada kegiatan, neng rumah itu mesti pikirannya tanggung. Maka cari kegiatan yang positif. Jenengan alhamdulillah ibu pengajian Asia, orang bisa, betul bisa. Betul ya? Nah, itu salah satu kegiatan positif. Gotong royong, yo boleh. Orang aja digotong royong ya. Ini caranya ngecek dalam mobil ya. Buat masuk lo, cari kegiatan yang memang positif. Nah, buat apa ini? Latih. Niku sing mandek, sing sering digo apa sing boten digo? Sing sering digo, niku landep, pikiran yang nonton. Nah, digo terus cepet tuwa. Karena tidak pernah dipakai. Gitu. Tidak pernah dipakai. Kayak latih niku ora digo apa landep piye? Aku tidak diusah-usah ke napa niku jenenge sing gunan. Nek ada lewat digo komplain cilik bedene. Gitu. Banyu niku sing sehat sing mandek apa sing ngene? Sing ngene. Air mengalir niku mbok wiyohe boten ana usah wudu. Asal ngene lho. Ning banyu mandek kose. Gitu. Dukun. Kan ada fikih. Nanten maka harus mengalir terus gitu. Harus tinggi terus. Ya orang kegiatan gitu. Ngerti ngamuk dhewe gitu. Nek kan pikiran butek. Mulai usul piye carane masak ben. Ya wis ben pasang tukang dadak pikir. Akhirnya kan mumet dhewe gitu. Maka cari kegiatan yang positif. Ampun kebanyakan waktu luang ngomong. Kegiatan positif. Nek mungkin nek sudah punya kegiatan ampun lali gitu. Mungkin ojo-ojo aja Pak Boga kok enggak kegiatan bareng rumah lali kabeh. Anaknya ditumbahi, tujuannya disai-sai gitu. Anak ditumbahi. Anaknya diusi gitu. Gitu. Ampun kan maksudnya bisa menempatkan diri. Maka sekali lagi cari kegiatan positif neng ampun melalui sebagai anggota rumah tangga. Jadi pertama adalah indikatornya adalah akhlak. Yang kedua indikatornya pemimpin itu nek gampang sandi, gampang ini sih bisa cuma. Wih ya belum salah. Nek kasarane nek cara halusnya bagaimana dia menjalankan syariat agamanya dengan taat kepada ajaran agamanya. Nek bahasanya saya ini ya salah ora karo kan ini kemauan. Nek sing gampang tadi. Maka cari yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya niku mampu menjadi pengayom banyak golongan. Rasulullah itu dari pemimpin Madinah. Di Madinah itu bukan hanya umat Islam. Di situ ada 3 minimal: Islam, Yahudi, Kristen, Majusi. Majusi itu penyembah api. Sekarang adanya di Iran. Kemudian juga Syiah juga dari Iran. Waktu itu belum ada. Nah ini juga ada cerita bagus gitu. Waktu itu di kekhalifahan siapa itu saya lupa nih. Kekhalifahan yang sih, bukan kekhalifahan positif gitu. Sudah Islam itu kan dipimpin oleh khalifah, tapi bukan kekhalifahan positif. Setelah lahirnya kaum Syiah itu, saya punya bukunya, mungkin dengan mungkin gratis. Saya masih punya itu mungkin 50 ada. Dengan mungkin badai kepengen duit dari MUI, saya disuruh membagikan, sudah saya bagikan 3 kardus atau 2 kardus. Saya masih punya setengah kardus. Nek panjenengan mungkin badai minta tak kasih gratis. Mungkin koordinasi mau dengan Jumlah Sinten, bukan mau kabeh dengan makhluk untuk bingung ya. Salah siji mawon mungkin silakan dibawa. Ada 50 lebih. Kesesatan tentang Syiah. Nah, ketika pada khalifah itu Syiah sudah berkembang, mempelai diri paling benar. Kemudian si khalifahnya bingung, ini piye cara mengatasi. Maka dia meminta
Sinten sing ahli lawan itu sinten? Nah, sing terkenal itu. Sinten? Sing ngomong lucu itu sinten? Abu Nawas. Kemudian khalifahnya meminta Abu Nawas. Nah, kowe esok ngalami yang debat di depan khalifah antara Muslim Nasrani dengan Syiah. Abu Nawas dijawab karo khalifah. Nah, kowe esok ngalami yang Syiah ini, kowe tak bebaske saka hukuman tak dia. Ini nek ora usah ngalami tak tekok dulu. Wah, Abu Nawas bingung piye carane. Maka Abu Nawas niku tidak ora pinter-pinter amat agama. Wah, Abu Nawas niku wong celana. Akhirnya pas dinone tak wis kabeh ning raja nanti untuk berdebat mana yang benar. Padahal sih sudah jelas salah karena dia menganggap bahwa khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib itu masuk neraka. Mungkin dengan buku itu ada buku tentang kesalahan Syiah yang mungkin tadi itu lokasi kabeh. Abu Nawas itu pinter tekone kali dhewe terus teng mlebu niku sandare kecapi kempet. Nah, dikempet terus ning ngarepe khalifah ning ngarepe orang yang mau berdebat. Terus wong Syiah niku kelompok Syiah niku salah satu berbunyi. Lah ngopo kowe mlebu rene ngempet serangga? Wong nek kena berdebat ngempet serangga. Apa kata Abu Nawas? Saya takut seperti di zaman Nabi dulu orang Syiah itu suka mencuri serangga. Wah, dulu bicara sejak kapan? Dulu zaman Nabi itu belum ada Syiah yang nuduh nyuri serangga. Apa katamu diulangi? Zaman Nabi belum ada Syiah. Ya berarti Syiah itu zaman Nabi belum ada. Berarti itu baru selesai berdebat sampai belum mulai. Berarti sudah terbukti salah. Ini kan berarti aliran baru. Zaman Nabi belum ada ngomong ini. Wes terus berdebat terus kalah. Ini Abu Nawas. Itu cara Abu Nawas berarti aliran baru. Zaman Nabi belum. Terus nek zaman Nabi belum mau kowe bebas. Pedoman siapa? Nah, maka sekali lagi itu waktu ketika membahas tentang kesesatan Syiah. Yang kedua, kepemimpinan harus bisa maka nanti di dalam Islam ada namanya zakat, ada namanya jiz'ah. Jiz'ah itu ditarik dari orang-orang yang bukan Islam tetapi di bawah perlindungan negara atau Islam. Jadi orang Islam ditarik zakat, sing non Islam ditarik jiz'ah namanya pajak. Jadi adil. Nah, di Malaysia itu juga adil. Orang tapi ditarik pajak, tapi khusus orang Islam pajaknya dikurangi. Liane pajaknya 10%, untuk khusus orang Islam di Malaysia itu 7,5%. Karena yang 2,5% dia gunakan untuk bayar zakat. Ketemunya bodoh 10%. Menurut negara yang adil. Iki orang Islam tarik 7,5%. Soalnya kamu masih bayar zakat kepada agamamu 2,5%. Sing murahnya tarik 10%. Nah, di masyarakat Madinah pimpinan Nabi waktu itu Nabi mengatakan barang siapa mengganggu kafir ini maka berarti dia mengganggu saya. Kafir ini kafir yang tidak memusuhi Islam, taat peraturan di dalam negara Islam tersebut, membayar zakat di bawah perlindungan Islam. Maka ditarik jiz'ah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemimpin harus bisa mengatasi semua golongan. Nek di satu desa itu ada lebih dari satu agama, ada lebih dari satu golongan, suku, maka sebagai pemimpin dia harus bisa mengayomi semuanya. Karena lurah kuwi bapak elok. Alhamdulillah nanti kita mayoritas Muslim berkora sholat murah yang berikutnya kepemimpinan yang berorientasinya pada kemaslahatan.
Apa-apa itu dilihat manfaatnya, ora sitik-sitik duit, maslahatnya. Gitu. Ketika ada dana, ini manfaatnya ini, atau bukai, manfaatnya orang. Pilih manfaatnya yang terbanyak untuk rakyat. Iki apa membangun? Misalnya ini, aku harus membangun apa jenis lapangan pesawat terbang nang RT 35 misalnya nang RT 20. Lalu misalnya Pak Sopo. Nah berarti kan kurang piye nek iki misalnya tak dadake beras tak kake wong miskin, manfaatnya pundi? Nah, beras kake wong miskin, terus kabeh dong aku miskin iki. Maka harus bisa manfaat. Iki aku bangun misalnya kendaraan sing cepet seperti teko kono. Ning biayane gede, nek lingkungan tak agak berasa. Wong pabrik motore ya wis iso. Kan ngono. Maka dipilih yang bermanfaat. Maslahat orientasinya adalah kemanfaatan bagi rakyat, bukan kemanfaatan bagi diri pribadi. Lah kowe gitu gajinya sesasi swidak wong presiden itu 115 Pak Mulamakur dari gitu hasil Pak ngomong kaya ngono kuwi sing rakyate kok nonton begini betul nih. Maka justru akan menimbulkan kecemburuan terus bahaya. Orientasinya adalah maslahat bagi rakyat. Endi sing bermanfaat bagi rakyat kita laksanakan. Endi sing murah rasa dilaksanakan. Yang berikutnya kepemimpinan yang berorientasi kepada keadilan. Adil itu penting. Adil itu penting. Pemimpin kok buatan adil pasti akan terjadi gejolak. Agama ini dijunjung, agama ini pites, mesti maka terjadi bentrok. Ini mesti. Maka harus terjadi keadilan. Keadilan itu meletakkan sesuatu pada proporsinya. Betul-betul podo persis betul. Kalau tahu cerita bahwa nek keadilan itu sama persis justru tidak adil. Kita jenengan di anak kuliah kalau SD di samping podo 10.000 adil, karena adil lah podo 10.000. Saya kuliah 10.000 di rumah Pak bis kurang. Lah sing SD 10.000 kurang itu baru cek ubah biasa. Kuwi ora adil ngono iki. Sing adil kuwi ya sing kuliah dikai 50.000, sing SD dikai 10.000 itu baru adil. Karena penggunaannya lebih banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, masih banyak kriteria-kriteria pemimpin, tapi yang jelas adalah yang pertama, tempat pertama nomor satu adalah akhlak. Bahasa kita moral atau etika. Ini bahasa yang keempat adalah akhlak. Kemudian punya rasa keadilan, punya rasa mengayomi bagi semua golongan, gitu. Kemudian juga memiliki integritas. Ini tidak bisa ditawar. Duwe komitmen, duwe apa jenenge? Duwe prinsip. Jadi ora pokoknya dia prinsip. Dia punya komitmen, punya sesuatu yang akan dia lakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang berdasarkan agama. Itu penting. Okay? Ini bisa saya sampaikan karena ini tahun politik, maka harus dengan data. Punya visi yang jelas. Maka berarti kalau politik kan ada visi, misi. Punya visi yang jelas. Kalau jelas terus rampangan. Kita dalam ini ganti ini dalam ini ganti ini, gitu. Tergantung duitnya mengalirnya kemana-mana, bisa repot gitu. Maka hati-hati. Panjenengan minimal panjenengan lihat yang pertama akhlak. Kok sering aku sih? Ya aku dadek. Udah janji-janjine piye bareng tadi? Praktis. Iya, itu dipilih-pilih gitu. Mau jelas sih. Masalahnya rakyat Indonesia itu mudah dibohongi. Pokoknya berusaha lembaran gambar
proklamator tercinta kok ning bathuk ini selalu kabeh. Nah ini mesti makanya prinsipnya sudah tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan kowe sok ben iki rebutan. Masa rebutan kan? Gitu. Apa ya mencari simpatis kepada umat Islam karena mereka tahu cuma kita banyak tergampang di goromo. Jadilah orang yang punya prinsip. Pokoknya prinsipku pemimpin ini juga minimal sih mendekati orang sing sempurna ya sih mendekati. Nah kriteria pertama lolos ya harus ada kriteria kedua terus. Maka hati-hati. Iki kula ngelingi iki sampun jam itu jam. Nggih. Kegiatan yang lain ini kula ngakon sekali di saja soalnya kula dalam kula liwat amblek enten truk damboan dari kaya kudune belok kanan belakang kok belok kene ya ini yang mikir mesti dalam seperti kok nekat mau ini maka untuk minggu ini kegiatan pertama kami harus ngesat kami ini terganggu saya minta maaf itu memang saya perintahkan untuk orang bisa orang sakti dan dari lolingan sing pinggir sekali lagi saya minta maaf mungkin namun sedino doa hanya hari ini doa nanti insya Allah sudah selesai gerakan jam kali mungkin jam kali kalau yang simpelnya kan Aisyah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia sekali lagi oleh panjenengan di tahun politik ini panjenengan harus mengeluarkan punya pedoman untuk memilih seorang pemimpin baik dari tingkat paling bawah, tingkat desa atau tingkat yang lebih tinggi lagi. Ampun ngantos kleru kok ngantek ping 3. Niku pribahasane ngeten. Hanya keledai yang terjerumus 2 kali dalam lubang yang sama. Hanya keledai yang terjerumus 2 kali dalam lubang yang sama. Keledai itu nambah kepintaran atau nambah kebodohan? Kebodohan. Harus ngerti dia mesti kok sesuk malah pilih meneh berarti keledai ngoten mawon. Nggih, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi besok kalau saya ada jam saya ke sini atau panjenengan yang mau melihat buku tadi karena dari MUI harus disebarkan, maka mungkin panjenengan salah satu mawon bisa datang ke saya, tak kasihkan semua, silahkan dibaca. Dibaca, dibaca ya, kalau nggak kaji aja, kita pakai buku, gitu. Maka silahkan nanti dibaca. Selama sibuknya karena selalu 50 tahun berapa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ini bisa dilihat pas berharap akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.